Hai hai hai, jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi yang ke-14. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan menjelajah tentang Teorema Pitagoras. Masih bersama saya, Ibu Dr. Anda, Ais Widyastuti MPD, dari SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo. Siapa sih Pitagoras itu? Nah, Pitagoras adalah nama seorang filsuf dan ilmuwan matematika yang berasal dari Yunani. Dia sangat berjasa di bidang matematika dengan penemuannya yang menyangkut segitiga siku-siku. Untuk mengabadikan penemuannya tersebut, dikenal dengan nama Teorema Pitagoras. Nah, apa saja manfaat Teorema Pitagoras itu? Manfaat Teorema Pitagoras sangat banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dalam bidang pertukangan. Seperti mengukur lahan yang akan dibangun untuk memastikan sudut-sudut pondasi agar benar-benar siku-siku. Membuat kerangka atap agar rusuk-rusuknya saling tegak lurus, dan lain-lain. Sekarang, mari kita memahami tentang apa itu Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras berbunyi sebagai berikut. Pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi terpanjang atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Mari perhatikan segitiga berikut ini. Pada segitiga ABC, siku-siku di A, maka sisi AB dan AC merupakan sisi siku-siku, dan BC merupakan sisi miring atau hipotenusa. Sisi hipotenusa merupakan sisi yang paling panjang dan terletak di hadapan sudut siku-siku. Jika panjang BC sama dengan A, AC sama dengan B, dan AB sama dengan C, maka berlaku Teorema Pitagoras sebagai berikut. Yang pertama, BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, dari rumus tersebut dapat kita turunkan menjadi persamaan yang lain, yaitu AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Atau AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Jika kita menggunakan ukuran sisi-sisinya, yaitu panjang AB sama dengan C, panjang AC sama dengan B, dan panjang BC sama dengan A, maka berlaku juga Teorema Pitagoras sebagai berikut. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Karena di sini sisi miringnya adalah A dan sisi siku-sikunya panjangnya B dan C, maka sama dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Dan berlaku juga C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat, atau B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Teorema Pitagoras berlaku hanya pada segitiga siku-siku. Sekarang, nyatakan hubungan yang berlaku mengenai sisi-sisi segitiga siku-siku berikut ini dengan menggunakan Teorema Pitagoras. Perhatikan gambar 1. Segitiga PQR siku-siku di Q.
Karena segitiga PQR merupakan segitiga siku-siku, maka berlaku kuadrat sisi hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Dapat dinyatakan dengan PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Atau PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi QR kuadrat. Atau QR kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi PQ kuadrat. Sekarang mari kita perhatikan contoh yang kedua. Pada gambar tersebut diketahui sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi di depan sudut siku-siku atau sisi hipotenusa panjangnya K dan sisi siku-siku yang lain panjangnya L dan M. Karena merupakan segitiga siku-siku, maka berlaku kuadrat sisi hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Dapat dinyatakan dengan K kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah M kuadrat. Atau L kuadrat sama dengan K kuadrat dikurangi M kuadrat. Atau dapat juga dinyatakan dengan M kuadrat sama dengan K kuadrat dikurangi L kuadrat. Selain manfaat teorema Pythagoras untuk dunia pertukangan, maka dengan teorema Pythagoras juga dapat digunakan untuk menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. 1. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B dengan panjang AB 6 cm, BC 8 cm. Hitunglah panjang AC. Nah, kita buat sketsanya dulu. Segitiga ABC siku-siku di B. Panjang BC 8 cm dan AB 6 cm. Karena sisi terpanjang, sisi miring atau hipotenusa adalah sisi AC, maka teorema Pythagoras berbunyi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sekarang kita ganti dengan bilangannya. Panjang AB 6 cm, BC 8 cm. Sehingga menjadi AC kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sekarang kita hitung dulu. 6 kuadrat sama dengan 36. Dan 8 kuadrat sama dengan 64. Sehingga AC kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. AC kuadrat sama dengan 100. Karena AC kuadrat sama dengan 100, maka AC sama dengan akar dari 100. Akar 100 sama dengan 10. Jadi panjang AC adalah 10 cm. Mari kita lanjut dengan contoh yang kedua. Perhatikan gambar bangun berikut ini. Pada gambar berikut, panjang AB 12 cm, BC 9 cm, dan CD 25 cm. Tentukan panjang AD. Nah, karena segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di B, maka AC merupakan hipotenusa. Sehingga berlaku teorema Pythagoras AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 144 ditambah 81.
Sehingga AC kuadrat sama dengan 225. Maka panjang AC sama dengan akar 225. AC sama dengan 15 cm. Nah, setelah AC diketahui, maka kita akan mencoba menentukan panjang AD dengan menggunakan segitiga ACD siku-siku di A. Maka berlaku teorema Pythagoras, AD kuadrat sama dengan CD kuadrat dikurangi AC kuadrat. AD kuadrat sama dengan CD kuadrat. Panjang CD 25, berarti 25 kuadrat. Dikurangi AC kuadrat. Panjang AC 15, jadi AC kuadrat sama dengan 15 kuadrat. Sehingga kita hitung panjang AD kuadrat sama dengan 25 kuadrat. 25 kuadrat adalah 25 kali 25. Sama dengan 625. Dikurangi 15 kuadrat. 15 kuadrat artinya 15 kali 15 sama dengan 225. Sehingga AD kuadrat sama dengan 400. Maka panjang AD sama dengan akar dari 400, yaitu 20. Jadi panjang AD adalah 20 cm. Sekarang mari kita lanjut dengan menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Teorema Pythagoras dapat diterapkan di berbagai bidang, seperti menentukan jarak dua titik pada koordinat, mengecek kesikuan benda, menentukan diagonal sisi, dan panjang diagonal ruang, dan lain-lain. Contoh 1. Amir berada pada posisi 50 meter ke arah utara dan 20 meter sebelah timur dari rumahnya. Sebuah tugu berada pada 80 km sebelah utara dan 60 meter dari rumah Amir. Berapakah jarak Amir ke tugu tersebut? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, mari kita buat sketsanya terlebih dahulu. Rumah Amir kita anggap pada posisi asal, yaitu 0,0 km. Amir bergerak 50 km ke arah utara. Kemudian 20 km ke arah timur. Nah, Amir berada di koordinat 20,50. Selain Amir, ada sebuah tugu yang berada 80 km ke arah utara dan 60 meter ke arah timur dari rumah Amir. Nah, kalian bisa memperhatikan gambar tersebut. Yang ditanyakan adalah berapa jarak Amir ke tugu tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat tarik garis sejajar terhadap sumbu X atau arah timur dan tegak lurus yang sejajar dengan arah utara. Dari Amir ke tugu itu 40 km ke timur dan 30 km ke arah utara. Maka akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Dengan jarak Amir ke tugu merupakan sisi hipotenusanya. Sehingga berlaku teorema Pythagoras, jarak Amir ke tugu sama dengan akar dari 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Kemudian kita hitung nilainya. 40 kuadrat sama dengan 1600 ditambah 30 kuadrat sama dengan 900.
sama dengan akar dari 2500. Akar dari 2500 adalah 50. Jadi, jarak Amir ke Tugu adalah 50 meter. Sekarang, mari kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Pak Timon menyandarkan sebuah tangga sepanjang 15 meter pada tembok. Ujung tangga menyentuh tembok pada ketinggian 12 meter. Hitunglah jarak kaki tangga ke tembok tersebut. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan di atas, kita dapat membuat ilustrasi sebagai berikut. Tangga, tanah, dan tembok membentuk sebuah segitiga siku-siku. Dengan sisi siku-siku terbentuk oleh tanah dan tembok. AC kita nyatakan sebagai tinggi panjang tangga, sedangkan AB merupakan jarak kaki tangga ke tembok, dan BC adalah ketinggian tembok sampai dengan ujung tangga. Nah, pada segitiga tersebut, maka AC merupakan hipotenusa atau sisi miring, sedangkan AB dan BC merupakan sisi siku-sikunya. Sehingga teorema Pythagoras dapat kita nyatakan sebagai AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Sekarang kita ganti dengan bilangannya. Menjadi AB kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Kita cari nilainya. AB kuadrat sama dengan nilai dari 15 kuadrat yaitu 225 dikurangi nilai dari 12 kuadrat adalah 144. AB kuadrat sama dengan 81. AB berarti sama dengan akar dari 81. Maka AB sama dengan 9. Jadi, jarak kaki tangga ke tembok adalah 9 meter. Sekarang, kalian sudah paham tentang teorema Pythagoras. Nah, salah satu kegunaan dari teorema Pythagoras, kita bisa menentukan jenis segitiga dengan menggunakan sifat kebalikan teorema Pythagoras. Mari kita perhatikan
pernyataan berikut ini. Pada suatu segitiga akan berlaku A. Jika kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. B. Jika kuadrat sisi miring lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Dan C. Jika kuadrat sisi miring kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Contoh 1. Tentukan jenis segitiga dengan panjang sisi 3 cm, 5 cm, dan 4 cm. Misalkan A panjang sisi miring atau sisi yang terpanjang, sedangkan B dan C adalah panjang sisi yang lain. Maka diperoleh A sama dengan 5 cm, sisi yang paling panjang, dan B sama dengan 3 cm, C sama dengan 4 cm. Maka kita gunakan kebalikan teorema Pythagoras dengan mencari nilai kuadrat-kuadratnya terlebih dahulu. A kuadrat sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Sedangkan B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16, sehingga diperoleh nilai 25. Karena sisi terpanjang yaitu A kuadrat sama dengan jumlah B kuadrat ditambah C, kalau kita gantikan bilangannya, 25 sama dengan 9 ditambah 16, maka merupakan segitiga siku-siku. Jadi, segitiga dengan panjang sisi 3 cm, 4 cm, dan 5 cm merupakan segitiga siku-siku. Nah, untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat contoh yang kedua. Tentukan jenis segitiga dengan panjang sisi-sisinya 4 cm, 5 cm, dan 6 cm. Nah, ini kita gunakan kebalikan dari teorema Pythagoras. Bagaimana jenisnya? Mari kita lihat berikut ini. A adalah sisi yang terpanjang atau kita anggap sisi miring. Berarti A sama dengan 6 cm. B sama dengan 4 cm dan C sama dengan 5 cm. Sekarang mari kita lihat apakah berlaku teorema Pythagoras. Dengan terlebih dahulu kita cari nilai kuadratnya. A kuadrat sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 16 ditambah 25 sama dengan 41. Jika nanti A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga merupakan segitiganya adalah segitiga siku-siku. Nah, pada contoh 2 ini, ternyata nilai A kuadrat lebih dari nilai B kuadrat ditambah C kuadrat, yaitu 41 lebih dari 14 ditambah 25. Maka, segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Jadi, segitiga dengan panjang sisi ukuran 4 cm, 5 cm, dan 6 cm merupakan segitiga tumpul. Sekarang, mari kita mengenal triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Nah, triple Pythagoras merupakan 3 bilangan asli
yang merupakan ukuran sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Tiga bilangan tersebut tentunya harus memenuhi teorema Pythagoras, yaitu kuadrat dari bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan lainnya. Jika pada suatu segitiga siku-siku, panjang sisi siku-sikunya A dan B, dan panjang hipotenusa atau sisi miring atau yang paling panjang adalah C, maka berlaku teorema Pythagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, yang disebut teorema Pythagoras. Bagaimana cara menentukan bilangan triple Pythagoras? Mari kita lihat tabel berikut ini. Pada tabel di sini terdiri dari 6 kolom. Kolom pertama dan kedua merupakan panjang ukuran dua sisi segitiga. Kolom ketiga nanti kita cari nilai dari A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kolom keempat nilai dari 2AB. Kolom kelima nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan kolom keenam merupakan bilangan triple Pythagorasnya. Mari kita mulai baris pertama. Jika diketahui A panjangnya 2, B 1, maka nilai dari A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Sedangkan kolom keempat 2AB, kita ganti bilangannya menjadi 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4. Kolom kelima A kuadrat ditambah B kuadrat, kita ganti bilangannya menjadi 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 4 ditambah 1 sehingga diperoleh 5. Maka bilangan triple Pythagorasnya diperoleh pada kolom ketiga, 4, dan 5, yaitu 3, 4, 5. Jadi 3, 4, 5 ini merupakan bilangan triple Pythagoras karena merupakan ukuran panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Mari kita lanjut baris kedua. Baris kedua diketahui A3, B1. Maka kolom ketiga kita hitung nilai A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sama dengan 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Sama dengan 9 dikurangi 1. Sama dengan 8. Kolom keempat nilai dari 2AB. Kita ganti bilangannya. 2 kali 3 kali 1 sama dengan 6. Kolom kelima, A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga diperoleh 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9, ditambah 1 kuadrat sama dengan 1, sehingga diperoleh nilai 10. Nah, triple Pythagoras yang diperoleh adalah 8, 6, dan 10. Jadi, 6, 8, 10 merupakan ukuran dari sisi-sisi segitiga siku-siku. Berikutnya, kita lanjut yang ketiga. Kolom ketiga, A sama dengan 3, B sama dengan 2. Maka nilai A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Sama dengan 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Kolom keempat, 2AB berarti sama dengan 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12. Dan kolom kelima, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 9 ditambah 4, hasilnya 13. Dari kolom 3, 4, 5 diperoleh bilangan triple Pythagoras, yaitu 5, 12, 13, yang merupakan ukuran dari panjang sisi-sisi segitiga siku-siku, dan seterusnya. Demikian penjelajahan kali ini.
Sampai bertemu pada penjelajahan berikutnya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.